keberadaan mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Halo para pendengar podcast keberadaan mereka. Sebelum gue cerita, kenalin gue Andi dari daerah Bogor lah tepatnya. Sejujurnya pengalaman atau cerita-cerita mistis yang terjadi sama kehidupan gue itu banyak. Gue sampai bingung mau cerita yang mana. Dan gue juga heran sama diri gue sendiri, ada apa, dan entah kenapa banyak sekali kejadian mistis yang gue alami secara pribadi atau secara umum. Gue juga entah nggak tahu kenapa. Ya mungkin pemberian Tuhan, kita tidak tahu seperti apa, ya nikmati aja. Gue punya pengalaman, ya salah satu pengalaman lah dari sekian banyak pengalaman, dari sekian banyak cerita. Pengalaman yang menurut gue, ya kalau mungkin gue sendiri yang ngelihat, ya mungkin bisa dibilang para pendengar podcast ini nggak percaya atau gimana. Cuman di sini nggak cuma gue sendiri yang melihat. Oke, awal mulanya dulu gue nggak terlalu inget tahun berapa ya, mungkin 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang. Dulu gue sama temen-temen gue seneng banget ngecamp, seneng banget main keluar, entah itu jalan-jalan atau nginep. Nah, waktu itu gua sama teman-teman gue itu punya rencana, kita pengen main liburan kuliah, kita ngecamp di daerah Cidahu, Sukabumi. Ya, bumi perkemahan begitulah. Dan pengalaman, ya awal punya rencana buat main ke sana sih fine aja ya, nggak berpikir tentang hal-hal seperti itu. Ya gua sangka sih di bumi perkemahan itu kan nggak seserem yang seperti orang-orang hiking ke gunung gitu, yang bener-bener pure alam semua, yang entah ada apa di sana. Bumi perkemahan itu kan ya logikanya mungkin sedikit atau banyaknya itu rame, ada lah yang berkemah di sana. Namanya juga bumi perkemahan, pasti ada orang lah. Ya kita semua itu nggak berpikir kalau ada hal-hal seperti itulah, jauh dari pikiran kita. Ya kita mau have fun aja, mau liburan aja. Waktu itu kira-kira kita itu 7 orang. Ya kita 7 orang semua laki-laki. Persiapan, perbekalan, semua kita sediakan. Dari mulai makanan, ya semuanya lah. Kita sampai kita satu hari itu kita mau berangkat, esok harinya kita mau berangkat. Hari ini tuh entah kenapa, nggak tahu gue sama diri gue sendiri, mungkin ya gue juga aneh ya. Gini teman-teman, gue tuh sejujurnya mungkin disebut dibilang gue bisa ngelihat mereka, tapi gue juga tidak sadar gue bisa melihat mereka gitu. Entah itu kelebihan atau kekurangan yang gue rasain. Ya gue takut ngeliat mereka, tapi ada kalanya gue juga berani ngeliat mereka. Ya cerita gue tentang hal-hal seperti ini tuh
gimana ya, banyak banget pengalaman yang mungkin ini salah satunya. Oke, kita lanjut lagi cerita yang tadi. Feeling dari esokan harinya gue mau berangkat, semalam tuh gue tuh seperti entah kenapa gue ngerasa pikiran gue, atau mungkin itu feeling aja kali ya, kita logikain aja itu feeling deh. Gue tuh kayak berpikir jangan membawa makanan yang belum kita bersihkan, atau seperti contohnya kayak ayam hidup kita belum bersihkan, belum kita potong, bawa ayam atau ikan hidup atau yang lain-lain lah yang belum kita bersihkan, yang ya mungkin yang ada darahnya, atau ya hewan-hewan seperti daging yang belum kita bersihkan, atau apapun itulah. Ya gue sih nggak terlalu berpikir yang kemana-mana ya, gue cuman punya feeling atau firasat sekilas pikiran gue. Ya gue sih nggak terlalu gue pikirin, ya udahlah, mungkin firasat aja. Ya akhirnya sampai besok kita kumpul 7 orang, kita berangkat ke Cidahu. Oke, datang kita jam setelah asar. Waktu itu kita berangkat dari sebelum zuhur, kita sampai setelah asar. Mungkin ya perjalanan nggak terlalu lama, tapi kita lama karena kita itu banyak berhenti, banyak ngopi, nongkrong di warung atau main kemana dulu. Barulah setelah asar kita sampai Cidahu, kita persiapkan tempat tenda untuk kita santai, untuk kita tidur, untuk semuanya lah kita persiapkan. Nah, entah kenapa gua pun tidak tahu, entah kenapa gua juga nggak ngeh gitu kalau salah satu teman gua tuh membawa ikan. Ya oke, ikan mas lah. Dia membawa 3 ekor ikan mas yang masih, ya mungkin dibilang hidup enggak ya, udah mati. Dari rumah bawa sampai sono ya udah nggak ada nafasnya, cuman belum dibersihkan sama sekali, belum, ibaratnya belum disisit, belum dibelek, dipotong-potong, semuanya belum dibersihkan. Dan ya oke lah, gue nggak terlalu mikirin hal itu ya, mungkin kita buat bakar-bakar atau gimana. Dan rencana ikan ini mau kita makan atau mau kita bakar tuh setelah Isya atau jam 9, jam 8 lah. Nah, cuaca saat itu cerah sekali, cerah banget. Ya gua nggak sampai berpikir wah mau hujan atau mau gerimis, enggak, pokoknya itu hari cerah banget. Pas sampai waktu jam setengah 9, kalau nggak salah itu jam setengah 9, kita tuh mau bakar-bakar lah, bakar jagung, bakar ikan, masak. Nah ikan itu kan belum dibersihkan. Nah temen gua 2 orang ngebersihin ikan tuh, itu ikan yang 3 ekor itu yang masih belum dipotong-potong, belum dibersihkan. Ya temen gua bersihin ikan itu, di sisitnya dibersihkan, di dalamnya dikeluarkan, masih ada darah ya karena belum dipotong. Setelah bersih ya biasa-biasa aja, setelah dibersihkan biasa-biasa aja. Ya gua nggak tahu ya, karena gua nggak ngebersihin itu ikan. Temen gua tuh nggak tahu kalau ngebuang atau masih diplastikin. Ya gua nggak tahu, entah itu dibuang daleman ikan itu atau ditaruh dalam plastik untuk dibuang nanti, gua nggak tahu. Beberapa jam, ya nggak sampai 2 jam lah, 1 jam kemudian tuh perasaan udah nggak enak banget. Entah kenapa tiba-tiba gua kira itu gerimis, karena waktu itu setelah beberapa, ya 1 jam setengah atau 1 jam lah, kita itu di dalam tenda.
asik ngobrol, asik main handphone, asik ya ada yang main gitar. Kita itu di dalam tenda, kita itu di satu tenda yang ya mungkin besar lah, ukuran 7 orang masuk, itu tenda ukuran besar lah. Kita itu anehnya, wah gerimis. Kita sangka itu gerimis karena seperti ada yang dalam tenda. Kan kalau gerimis itu pasti truk 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 di atas tuh kayak truk truk. Nah, wah gerimis nih. Kita lihat keluar tapi nggak ada air netes sama sekali. Mungkin kita kehalangan sama pohon atau gimana. Tapi kalau kita kehalangan sama pohon, mungkin ke tenda juga nggak bakal terlalu ini seperti gerimisnya tuh. Ternyata pas kita cek keluar, kita kan mulai heran. Dalam tenda itu 7 orang tuh heran tuh. Kita cek keluar, tidak ada basah, tidak ada gerimis, dan kita lihat di atas tenda kita itu malah ada pasir yang gua nggak tahu itu pasir dari mana. Itu pasir, jelas itu pasir, dan gua nggak tahu itu pasir dari mana dan siapa yang lempar itu pasir. Ya setelah kita cek, biar aja lah, mungkin angin, ke bawah angin. Akhirnya kita nggak ada yang di tenda, di luar semua dong. Setelah beberapa menit ada lagi, seperti disengaja sama orang gitu, kayak orang lempar pasir ke atas tenda kan. Cuman posisinya kita itu di tempat camp itu, kita tuh yang paling atas. Jadi di atas kita tuh nggak ada lagi, ada yang di bawah kita. Nah kita heran, siapa yang lempar ini pasir. Nah kita coba cari ke atas, coba senter ke atas. Perasaan gue sih emang udah agak lain ya, karena nggak tahu kenapa gue ngerasa itu agak lain dan kayaknya mungkin bukan orang. Setelah kita periksa, kita benar-benar periksa ke atas, cari, nggak lama kok kayak bau nyengat banget. Itu wanginya itu bener-bener nyengat, bau bangkainya itu kayak tadi tuh kita nggak ngecium bau bangkai, dan kita nggak kalau dari awal mencium bau bangkai mungkin kita sudah tahu bau bangkai di sini, tapi baru pas kita ke atas nyari sesuatu itu baru tercium bau bangkai itu. Nah temen-temen gua yang 6 orang ini mulai ngerasain kok merinding, kok bau bangkai, kok apa ini. Akhirnya gua nggak tahu, kepikiran sendiri, nanya sama temen gua yang berdua yang nyuci ikan, tadi cuci ikan di mana? Di sini deket pohon sini. Terus bekasnya airnya dibuang ke sini, nggak tahu bekas dalamannya juga dibuang, karena ya mungkin gua juga nggak ngelihat dibuangnya kemana, tapi itu udah nggak ada. Dan di pohon ini bau bangkainya itu emang dari situ. Setelah kita tinggalin, udah kita balik aja ke tenda deh, udah biarin. Malah kenapa pas kita di dalam tenda tuh ada lagi pasir terus, kok gini gitu ya. Dan akhirnya kita putusin buat kumpul di luar. Kita ya nggak ada yang tidur, sampai nggak bisa tidur, serem lah bawaannya, jadi kayak merinding gimana gitu, pikiran kita jadi kemana-mana. Akhirnya salah satu temen gua bukan senter ya, jadi salah satu temen gua mau bikin kopi, dia bawa senter satu, karena kan yang ada buat masak air itu ada di tasnya itu. Nah tasnya itu ada di belakang tenda, dia ngambil dari belakang tenda. Nggak tahu kenapa, entah nggak sengaja atau sengaja, dia senter ke pohon yang tempat ya 2 orang temen gue itu cuci ikan. Dia senter ke situ, katanya dia ngelihat sosok yang ya kalau kita kenal mungkin pocong ya. Dia ngeliat sosok di atas pohon itu, ada pocong yang lagi berdiri. Nah dia bilang lah sama kita semua, katanya dia ngeliat gini, sampai kita
bareng-bareng senterin ke situ tuh nggak ada, bener-bener nggak ada sama sekali. Kita cari, kita aduh, dan kita balik lagi sampai nggak tahu apa yang jatuh, nggak tahu, gue juga kan nggak ngeliat. Kita lagi kumpul biasa, dari pohon itu bruk. Kalau di logikain mungkin kayak kalau kelapa jatuh dari pohon kelapanya bruk kayak gitu, padahal itu bukan pohon kelapa, pohon ya apa ya, pohon kayak pohon cemara gitu. Kita center, nggak ada apa-apa, nggak ada yang jatuh, nggak mungkin dahan atau tangkai apapun, nggak ada. Pas kita center ke atas, kalau gua sendiri yang ngelihat mungkin ya bisa dibilang boleh percaya atau enggak, tapi itu semua 7 orang ngelihat itu pocong ada di atas pohon itu lagi duduk, dan gua jelas-jelas enggak ngelihat mukanya, enggak tahu dia ngadep belakang, enggak tahu, memang enggak kelihatan mukanya karena semuanya bener-bener kayak putih semua, kebungkus. Dan dia tuh kayak gimana ya, kayak nggak tahu goyang, nggak tahu ke bawah angin gitu. Pokoknya semua langsung diem, nggak ada yang ngomong, sampai ada yang kayak gemeteran gimana, langsung ada teriak. Temen gue salah satu teriak, balik ke tenda. Akhirnya kita putusin malam itu juga kita pulang, beres-beres kita pulang sampai keluar dari daerah Cidahu, sampai nemuin pom bensin. Di situ gua baru sadar kalau gua sama teman-teman gua itu baru bisa nafas lega, karena dari Cidahu sampai keluar daerah itu bener-bener kita tuh bingung dan nggak tahu kenapa ketakutan yang ya gua nggak bisa ngegambarin perasaan waktu itu sih, yang bener-bener semua takut ya. Dan oke, gue pesen buat para pendengar podcast ini, gue ngalamin kejadian ini nggak cuma sekali loh. Gue ngalamin kejadian ini hampir 2-3 kali. Yang kedua itu gue di ujung genteng, yang ceritanya hampir sama seperti ini. Bedanya mungkin di sana lebih malam lagi, dan gue emang gara-gara bawa bahan makanan yang kayak ikan masih hidup, yang maksudnya yang belum dibersihin, ayam yang masih hidup belum dipotong di sana, bersihin di sana. Nah, gua kejadian ini hampir 2-3 kali, dan selama gua kemana-mana nginep atau ngecamp, yang gua bawa ya beda lagi mungkin ya kalau di rumah ya, tapi selama gua nginep ini kan nggak di rumah, di alam semua. Yang di ujung genteng pun gua di pantainya, terus ke Garut juga gua di kayak tempat kemah gitu, cuman ya nggak terlalu kayak taman gitu, kayak lapangan lah. Ini pesen aja ya kalau emang lu mau ngecamp, kalau emang lu mau ke kemana-mana nginep di alam, ya lebih baik lu bawa makanan-makanan yang udah siap, tinggal masak aja lah. Ya jangan bawa makanan yang kayak ikan belum dibersihin, ayam belum dibersihin. Ya mungkin salah satunya pelajaran juga, kita juga kan ngejaga lingkungan. Dan ya memang mereka itu ada di mana-mana tanpa kita tahu, tanpa kita sadari bahwa kita itu berdampingan sama mereka. Ya mungkin kalau orang yang kasat mata ya bisa ngelihat, ya yang nggak bisa ngelihat pun nggak sengaja kalau kita mengotori tempat mereka atau mengusik mereka, mungkin bisa ngelihat juga sekilas dan membuat kita juga takut kan. Ya pokoknya ya pesan gue itu aja sih, dan pelajaran juga buat kita semua. Ya pengalaman gue mungkin hal kayak gini banyak, cuman ya salah satu cerita gue ya mungkin yang gue bagi sama pendengar podcast ini ya mungkin ini dulu aja. Mungkin ada cerita-cerita lain lagi yang mungkin emang ada lagi yang lebih serem, cuman ya next episode deh. Oke. Terima kasih buat para pendengar. Bye.